Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta, hari Jumat 25 Februari 2022. Berkah dalam. Mari kita mendengarkan bacaan kita pada hari ini. Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita renungkan Injil pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang bilang bahwa dasar dari sebuah perkawinan adalah rasa cinta. Tetapi di sisi lain banyak juga yang mengatakan cinta saja tidak cukup. Harus ada harta, harus ada hal-hal duniawi yang mendukung itu. Benarkah demikian? Di satu sisi ada benarnya, karena membangun sebuah keluarga selain didasari cinta, juga harus dipertimbangkan masa-masa bagaimana keluarga itu nantinya akan menghidupi keluarga bersama anak-anaknya. Tetapi menurut saya ada satu hal lagi yang lebih penting, yaitu pengendalian diri. Mengapa ini penting? Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Jika ia turuti terus kemana larinya nafsu itu. Ketika orang sudah menikah, dia harus bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan egonya. Karena apa? Karena dia sekarang sudah tinggal hidup bersatu dengan pribadi yang lain. Ketika dia masih sendiri, dia bisa berbuat semaunya. Tapi ketika ada pribadi yang lain di sampingnya, dia harus mampu mengendalikan dirinya agar bisa ditemukan keselarasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Banyak
keluarga yang terpaksa harus berpisah di tengah jalan, harus gagal di tengah jalan, terutama bukan karena hal-hal yang lain, tetapi menurut saya karena pengendalian diri ini. Ketika seseorang atau dua pribadi sudah memutuskan untuk menyatukan diri dalam sebuah keluarga, harusnya bukan sekedar cinta dan kesepakatan untuk menghidupi keluarga itu, tapi juga kesepakatan untuk saling mengendalikan diri, untuk saling menegur, memberitahu, untuk saling mengingatkan ketika satu sama lain melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Dan masing-masing juga harus mau menerima dengan kebesaran hati ketika diingatkan dan ditegur. Tetapi tentu ini bukan perkara mudah. Ada ego, ada harga diri yang membatasinya, yang membuat setiap orang kadang-kadang merasa lebih rendah dari yang lain ketika harus mendengarkan saran dari orang lain, bahkan pasangan hidupnya sendiri. Maka saudara, pada kesempatan yang baik ini, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga cinta, menjaga diri kita, menjaga dan memelihara pengendalian diri kita, terutama bagi Anda sekalian yang sudah memutuskan untuk menerima panggilan sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri, sebagai seorang ayah dan ibu bagi anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda sekalian. Mari saudara, kita menjadikan keluarga kita pondasi yang kuat bagi gereja kita. Karena keluarga yang kuat juga akan berimbas pada gereja kita yang juga akan semakin kuat dalam iman dan kasih persaudaraan. Berkah dalam. Berkah dalam.